sekarang kita tiba di Jalan Tugu, tepat di samping kanan kita ini adalah alun-alun Bundar atau alun-alun Tugu Kota Malang atau Tugu Kemerdekaan Indonesia yang terletak di Kota Malang. Tepat pada tahun 1920 di samping kanan kita ini hanyalah lapangan benar biasa, tidak ada tubuhnya. Tahun kemerdekaan 1946 dibangunlah sebuah tugu yang menyerupai bambu 47. Nah sekarang kita tiba di Jalan Basuki Rahmat atau Kayu Tangan Heritage. Oke guys, kali ini kita di Stasiun Ngunut, kita akan ke Malang. Simak terus video saya guys. Kali ini tiket saya berdiri guys. Kita menuju ke Malang dari Stasiun Ngunut ke Stasiun Malang Kota.
naik angkot dulu guys. Kita naik dulu guys. Ini angkotnya guys. Bandung Sari. Haus guys, kita ngeteh dulu guys. Halo guys, kali ini kita di Stadion Gajayana. Kita akan naik bis Macito. Untuk cara naiknya kita datang langsung ke depan Stadion Gajayana. Perjalanan dengan bis Macito tidak akan ditarik biaya tiket sepeser pun alias gratis. Kita akan naik ini guys, naik ini bis Macito. Mohon perhatian, nanti selama perjalanan dimohon untuk tidak mengeluarkan anggota tubuh dari pagar berwarna hitam. Jadi jangan sampai mengeluarkan kepala, tangan, dan juga kaki di luar batas warna hitam. Setelah itu aturannya di dalam bus Macito selama trip berlangsung, dimohon untuk tidak merokok, makan, minum, ataupun buang sampah secara sembarangan. Jadi mohon kerjasamanya selama trip berlangsung dimohon untuk tidak merokok, makan, minum, ataupun buang sampah secara sembarangan. Dan diharapkan semuanya agar duduk, tidak ada yang berdiri maupun jalan-jalan, dan bisa berpegangan terlebih dahulu karena sebentar lagi kita akan melewati jalan yang sedikit turun. Aduh, kok lemes banget ini ya. Ini bus Macito syaratnya hanya untuk lebih bersemangat. Coba sekali lagi. Selamat siang semuanya. Siang Bu. Izinkan kami memperkenalkan diri, kami selaku dari kru Macito. Ada saya Intan selaku tour guide dan juga ada Bapak Roni selaku driver kita yang akan menemani perjalanan hari ini untuk berkeliling tengah kota Malang. Nah, sekarang kita tiba di destinasi pertama kita, tepatnya di samping kanan yang adalah Perpustakaan Umum Daerah Kota Malang yang dulunya dibangun oleh perusahaan rokok Kretek pada tahun 1965 dan disahkannya 1966. Seiringnya berjalannya waktu dikarenakan sepi, akhirnya diambil alih oleh pemerintah daerah Kota Malang pada tahun 1972 dan dijadikanlah perpustakaan umum serta arsip daerah hingga saat ini. Dan sekarang kita tiba di Jalan Ijen Boulevard. Jadi Boulevard sendiri ini diambil dari bahasa Belanda yang mana artinya adalah jalan besar. Jadi Ijen Boulevard jadi jalan besar Ijen. Dan sebenarnya jalan besar Ijen ini apabila di hari Minggu kita ada namanya Car Free Day yang bisa digunakan untuk berolahraga ataupun berwisata kuliner dari jam 6 pagi hingga jam 10 pagi. Dan selanjutnya rumah-rumah besar yang berada di samping kanan kiri ini merupakan peninggalan pejabat tinggi kolonial Belanda yang meliputi rumah dinas Bapak Wali Kota Malang, pemilik jasa tirta, pemilik bentul, kru, pemilik hotel tubuh, rumah Bapak Kapal Mesta, dan lain sebagainya. Jadi rumah-rumah besar di samping kanan dan kiri kita ini hanya boleh direnovasi sedikit saja, tidak boleh berubah bentuknya karena sudah dijadikan sebagai cagar budaya di tengah kota Malang. Dan selanjutnya beralih ke samping kiri ini juga terdapat Museum Brawijaya. Di depan dari Museum Brawijaya ini terdapat kendaraan yang bukanlah pajangan atau hiasan biasa, melainkan sudah pernah beroperasi di pertempuran 10 November. Dan di dalam dari Museum Brawijaya ini juga terdapat beberapa peninggalan, seperti contohnya ada perseragaman, ada persenjataan,
ada perahu, ada mobilnya Bapak Insinyur Soekarno, dan juga ada salah satu gerbong yang dimuseumkan di dalam Museum Brawijaya dinamakan dengan gerbong maut. Jadi dinamakan dengan maut karena memakan banyak korban jiwa. Dari Bondowoso ke Surabaya mengangkut satu sana, yaitu tujuan kami yang dipaksa masuk ke dalam gerbong yang lebihnya separuh dari bus Macito ini, dan selama perjalanan tidak ada ventilasinya, hingga dari 100 orang itu yang sedalamnya jalan 12 orang saja. Maka dari itu dinamakan dengan gerbong maut karena memakan banyak korban jiwa. Dan selanjutnya beralih ke samping kiri ini juga terdapat dua patung berseragam enteng senjata. Dia adalah patung TRIP. TRIP sendiri itu punya kepanjangan yaitu Tentara Republik Indonesia Pelajar. Disebut pelajar karena dulunya beliau berusia muda, berusia 13 tahun hingga 18 tahun, dan beliau memiliki minat pedang menampar senjatanya kurang modern. Setelah itu jalan. Dan sekarang kita tiba di bundaran Simpang Balapan atau Jalan Simpang Balapan. Disebut dengan Jalan Simpang Balapan dikarenakan di sini dulunya dibuat untuk balapan kuda. Tepatnya di Gedung Bangesma di seberang dari taman di belakang kita itu. Nah, kalau di samping kanan kita di taman itu dulunya adalah gerbang pintu masuknya. Setelah itu di tengah taman tadi juga terdapat salah satu patung pejuang asli dari Malang. Beliau asal dari Sumber Manji Kulon. Beliau adalah Bapak Hamid Rusdi yang namanya disematkan sebagai nama Jalan Hamid Rusdi dan juga nama Terminal Hamid Rusdi di Gadang. Selain itu Bapak Hamid Rusdi ini juga menyetus bahasa Walikan seperti ayah saya, umak kamu, ngalam malam, nakam makan, enakan, dan lain sebagainya. Jadi bahasa Walikan ini bukanlah bahasa gaul atau bahasa Malangan, melainkan pada zaman kolonial Belanda digunakan sebagai kata sandi untuk mengelabui para penjajah Belanda maupun Jepang. Dikarenakan pada saat itu penjajah Belanda maupun Jepang sudah paham dan mengerti mengenai bahasa Indonesia. Kerjaan Selamat Riyadi ada yang biasa disebutnya adalah Ora-Ora Dawa. Jadi Ora-Ora adalah rawa-rawa dan Dawa itu rawa panjang. Diduga di sini dulunya adalah rawa-rawa panjang yang sangat sekali dan merupakan jalan satu arah terpanjang Kota Malang, atau bisa dibilang one way terpanjang Kota Malang. Jadi saya himbau untuk seluruh yang naik bus Macito ini dimohon untuk tidak melawan arah. Demi keselamatan bersama dimohon untuk tidak melawan arah dan juga tetap patuhi rambu-rambu berlalu lintas. Dan di sini saya ingin mengingatkan kembali terkait jam operasional bus Macito. Apabila di hari Senin dari Kamis yang beroperasi mulai dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang saja berakhir. Berlokasi di Jalan Tenis tempat liburan kita tadi. Dari Jumat kita libur. Lagi dari Sabtu hingga Minggu kita beroperasi mulai dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang saja berakhir. Berlokasi di Tariko Belang dari Balai Kota. Untuk pendaftarannya kita ada dua opsional. Yang opsional pertama yaitu berbasis online. Tapi untuk sementara waktu yang online masih ada maintenance. Jadi bisa dilihat informasi. Tepat di samping kiri kita ini juga terdapat toko Avia yang malamnya sudah ada sejak tahun 1930 yang dulunya bernama Toko Semarang, dan jam di Kota Jepun juga itu sudah ada sejak tahun 1926. Dan sekarang kita tiba di Jalan Kahuripan. Nama Kahuripan sendiri ini diambil dari nama salah satu kerajaan
yang berada di Jawa Timur. Di depan kalau kita berbelok ke kanan, kita akan menuju Jalan Brawijaya. Di sana terdapat pasar burung, pasar bunga, atau yang biasa tentunya pasar splitit. Dan jembatan kita lewati saat ini merupakan aliran dari Sungai Berantas. Di samping kiri kita adalah Koramilnya. Di samping ada Keramil, ini juga terdapat deretan rumah dinas pejabat tinggi milik TNI Angkatan Darat. Dan tepat di samping kanan kita ini juga terdapat Hotel Tugu yang dulunya mempunyai kamar khusus untuk presiden kelima kita, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan sekarang kita tiba di Jalan Tugu. Tepat di samping kanan kita ini adalah alun-alun Bundar atau alun-alun Tugu Kota Malang atau Tugu Kemerdekaan Indonesia yang terletak di Kota Malang. Tepat pada tahun 1920. Di samping kanan kita ini hanyalah lapangan benar biasa. Tidak ada tubuhnya. Pada tahun kemerdekaan 1946 dibangunlah sebuah tugu yang menyerupai bambu runcing, menggambarkan persenjataan kebangsaan Indonesia. Dan juga tugu tersebut diresmikan oleh presiden pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno pada tahun 1953. Beralih ke samping kiri ini juga terdapat kantor Dewan Perwakilan Rakyat dari Kota Malang. Dan tempat di samping juga terdapat kantor Wali Kota Malang atau Balai Kota Malang. Jadi desain Balai Kota Malang ini disebarkan dulu pada tahun 1927. Desain Balai Kota Malang mempunyai dua konsep. Konsep pertama penyesuaian akademinya dipakai sebagai keluar masuknya angin sebelum ada AC, dan konsep kedua dipakai sebagai benteng pertahanan. Jadi kalau dilihat dari langit, Balai Kota Malang ini akan terbentuk seperti huruf M, Malang. Pemerintah kolonial Belanda. Di Wisma Apel ini dulu punya lorong yang berujung ke SMA Negeri Tugu. Dan bangunan ini sekarang menjadi habilisnya Universitas Negeri Malang. Dan beralih ke samping kiri ini juga terdapat rekod, dan itu merupakan kolomnya Macito di hari Sabtu dan Minggu. Dan jembatan yang kita lewati saat ini merupakan aliran dari Sungai Berantas. Gereja terbaru di Kota Malang, yaitu Gereja Kayu Tangan, sudah ada sejak tahun 1905. Teman di samping kiri kita ini juga terdapat alun-alun contoh. Nah, di tengah-tengah dari alun-alun tersebut terdapat patungnya Bapak Khalil Anwar, pencipta puisi Aku. Jadi puisi Aku itu dulu dikumandangkan di alun-alun tersebut pada tahun 1947. Nah, sekarang kita tiba di Jalan Basuki Rahmat atau Kayu Tangan Heritage. Jadi konsepnya ini seperti menyerupai di Malioboro-nya Yogyakarta ataupun Jalan Baraganya Bandung. Jadi harapannya warga Kota Malang ini nggak usah jauh-jauh ke Jogja atau ke Bandung, karena di kotanya sendiri sudah ada, yaitu Kayu Tangan Heritage. Dan juga Kayu Tangan sendiri ini mempunyai filosofi Kayu Tangan diapit oleh dua sungai, Sungai Berantas samping kanan dan Sungai Siput di samping kiri, sehingga tanah di sini bisa dibilang subur. Setelahnya sengaja muncul tumbuhan herbal apabila dia bertumbuh dan daunnya menyerupai jari-jari tangan. Dan pada zaman kolonial Belanda, di sini tempatnya berbisnis dan tempatnya orang tersebut punya label seperti mencampur sel yang terbuat dari kayu. Dan sekarang kita tiba di persimpangan yang bernama Simpang 4 Raja Bali. Disebut dengan Simpang 4 Raja Bali dikarenakan samping yang ada Cafe Lafayette, samping ini bangunan kosong ini dulunya dengan perusahaan kembar penukaran uang asing yang didirikan oleh PT Raja Bali. Jadi Raja Bali dikelola oleh dua kakak beradik bernama Bapak Raja dan Ali. Karena perusahaannya bertempatan di persimpangan, maka dari itu namanya diabadikan sebagai nama jalan, yaitu Jalan Simpang Raja Bali.
Nah, sekarang kita tiba di Jalan Semeru. Di Jalan Semeru ini juga terdapat monumen Adipura Kota Malang, tepat terletak di samping kiri kita ini. Dan selanjutnya beralih ke samping kanan dan juga terdapat monumen TGP. TGP sendiri ini punya kepanjangan yaitu Tentara Jambi Pelajar. Dan beralih ke samping kiri ini juga terdapat destinasi terakhir kita yaitu Stadion Gajayana. Nama Gajayana sendiri ini diambil dari nama Kerajaan Kanjuruhan, kerajaan pertama di Malang. Nah, Stadion Gajayana ini merupakan stadion tertua di Indonesia yang kelebihan dalam bisa menampung hingga 30.000 penonton. Selain itu juga sudah difasilitasi seperti ada lapangan voli, lapangan tenis, mini soccer, lapangan basket, tempat gym, dan juga ada kolam renang indoor yang berbayar mulai dari Rp5.000 hingga Rp15.000 saja. Dan di balik dari Stadion Gajayana itu juga terdapat mall terbesar di Kota Malang yaitu Mall Olympic Garden, dan juga terdapat kantornya di Sekolah atau Dinas Kepemudaan Olahraga dan juga Pariwisata. Dan sekarang kita sudah berbelok ke kiri menuju Jalan Tenis atau akan kembali ke Pulnya Macito. Dan gak terasa juga saya sudah menemani perjalanan Bapak Ibu sekalian untuk kembali ke tengah Kota Malang. Jadi saya harap dan kamu-kamu Gus Macito, terlebih yang bertugas saya Intan dan juga Bapak Rondo mengucapkan banyak terima kasih karena sudah membantu saya Gus Macito. Apabila tadi ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Nanti kalau mau turun mohon cek kembali barang bawaannya supaya tidak tertinggal. Dimohon untuk tidak meninggalkan sampai dalam bus Macito. Cukup sekian dari kami. Kami pamit undur diri. Selamat siang semuanya. Sekian dulu trip saya kali ini. Jangan lupa like, subscribe, notifikasinya. See you next video. Bye.